Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 12. Hari ini Ibu melanjutkan materi kimia seperti yang kita pelajari minggu lalu itu tentang sifat koligatif larutan. Jadi untuk pagi hari ini merupakan materi lanjutan atau pertemuan selanjutnya dari sifat koligatif larutan. Kalau yang minggu lalu Ibu sudah membahas tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh. Seperti yang Ibu katakan bahwasanya bahwa pada tekanan tertentu itu zat cair itu bisa menguap, ya. Jadi perbedaan mendidih dengan menguap itu, mendidih itu harus di 100 derajat Celcius, tetapi kalau menguap itu bisa pada suhu berapa saja. Dan seperti yang sudah Ibu terangkan bahwasanya mengenai masalah mendidih itu, ya, tidak harus pada suhu 100, tetapi tekanannya harus berada pada 760 mm Hg. Supaya tidak bingung sebenarnya apa maksud daripada penurunan tekanan uap jenuh ini. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini dia. Misalkan kita membuat suatu percobaan pada ruang tertutup, kita mau menguapkan dua larutan. Yang pertama itu pelarut atau hanya air saja. Yang kedua itu larutan atau air dicampur dengan gula. Volumenya sama, waktu yang digunakan juga sama, serta alat pemanasnya juga sama. Maka ini kita masak atau kita panaskan, ternyata hasilnya itu nanti airnya cepat dia menguap, ya. Airnya cepat menguap. Rupanya di sini setelah ada percobaan, larutan gula itu bertambah karena apa? Gula yang ada di sini, gula yang ada di zat terlarut yang terdapat di sini akan menahan partikel-partikel air. Dan karena ini dilakukan dalam keadaan tertutup, maka uap-uap air tersebut akan masuk juga kemari. Artinya, apabila ada zat terlarut di dalam suatu larutan, ya, maka titik uapnya atau proses penguapannya itu akan ditekan atau akan diturunkan. Artinya walaupun dia dimasak dengan waktu yang lama, hampir sama dengan air, kalau air habis mendidih dia langsung menguap. Sedangkan untuk larutan gula dia dihambat prosesnya oleh gula, molekul-molekul gula tersebut menghambat permukaan molekul air untuk menguap. Maka itulah yang disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh, diakibatkan adanya zat terlarut di dalam sebuah pelarut. Ibu lanjut itu tentang kenaikan titik didih. Sifat koligatif yang pertama itu penurunan tekanan uap jenuh, sedangkan yang kedua itu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu mengakibatkan adanya titik didih lebih tinggi daripada titik pelarut murni. Kalau bahasa sehari-hari mengatakan seperti ini, lebih tinggi titik didihnya sop karena terdapat di sana berbagai macam jenis terlarut daripada air. Air itu mendidih 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau larutan yang bercampur dengan gula, baik bercampur dengan garam dan bertambah lagi lebih banyak lagi, maka titik didihnya itu akan semakin tinggi. Maka zat terlarut itu mengakibatkan kenaikan titik didih. Jadi kalau Ibu gambarkan seperti ini. Ini dia air, ya, dimasak, mendidih dia di 100 derajat Celcius. Sedangkan ini campuran antara gula C6H12O6, itu rumus kimia daripada gula, dengan air, dididihkan dengan waktu yang sama dengan api yang sama. Maka kalau air dia di 100 derajat Celcius itu akan mendidih. Sedangkan ini di 100 derajat Celcius belum mendidih, ya. Larutan gula ini belum mendidih dia di 100 derajat Celcius. Dia mendidih apabila suhu itu mencapai 110. Karena apa? Ketika di sini ketika 100 derajat Celcius di sini belum mendidih, karena tekanan di sekitar ruangnya belum 760 mm Hg. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan bahwasanya titik didihnya naik dan tekanan uap jenuhnya turun. Itu disebabkan karena adanya zat terlarut, yaitu gula ini. Di awal kan sudah Ibu katakan bahwa sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut di dalam pelarut, ya. Jumlah zat terlarut di dalam pelarut itulah sifat koligatif. Maka karena adanya zat terlarut di dalam pelarut ini akan mempengaruhi titik
didih maupun titik beku, ya. Jadi jangan bingung misalnya dikatakan kenapa terjadi kenaikan titik didih. Kenaikan terjadi pada suatu larutan karena ada zat terlarut di dalam larutan tersebut. Jadi kalau cuman air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Tetapi kalau sudah air bercampur dengan garam, dengan gula atau dengan zat terlarut apapun, dipastikan larutan tersebut mengalami kenaikan titik didih. Jadi kalau dia titik didih dituliskan dia TB. Jadi ini sering salah orang bilang TB, titik beku. Tidak, dia dari bahasa Inggris ya. B itu boil. Boil itu artinya mendidih. Maka kalau dikatakan TB berarti titik didih air semua orang tahu 100 derajat Celcius. Tapi kalau dikatakan delta TB itu pasti kenaikan. Jadi kalau ada kata delta itu bisa kenaikan, bisa penurunan. Artinya ada perubahan. Ya. Jadi jangan nanti dituliskan delta TB itu adalah kenaikan titik beku karena B itu beku, enggak. Jadi B itu boil, ya. Delta TB itu dihitung dari berapa molaritas. Seperti yang Ibu ungkapkan kemarin, belajar sifat koligatif larutan, molaritas dan molalitas itu harus sudah paham. Molaritas dan molaritas itu kan sifat kimia daripada sifat zat. Dikali KB. KB ini apa? Ini adalah sebuah satuan, ya. Ada nanti tabelnya tentang KB dan KF. KB itu adalah ketetapan kenaikan titik didih molar. Jadi ini ada ketetapannya, ada sebuah angka. Ya. Maka tadi yang Ibu utarakan kembali, kenaikan titik didih terjadi apabila ada zat terlarut di dalam pelarut. Ini air campur gula. Air 100 derajat Celcius, sedangkan air bercampur gula itu 110. Apa yang terjadi pada larutan? Larutan mengalami kenaikan titik didih disebabkan oleh adanya zat terlarut. Untuk perhitungannya nanti kita lanjut di perhitungan bagaimana cara menghitung. Misalnya ada air bercampur dengan gula 500 gram dicampur dengan air 250 ml. Berapa? Kalau air 100 derajat Celcius. Lalu kalau udah ditambah gula tadi berapa kenaikan titik didihnya? Itu nanti akan kita hitung. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu penurunan titik beku. Hampir sama seperti yang tadi. Kalau tadi air titik didihnya 100 derajat Celcius, maka untuk larutan itu di atas 100 derajat Celcius. Seperti yang kita tahu bahwa air itu membeku di 0 derajat Celcius. Tetapi jika berbentuk larutan atau kita bedakan antara es biasa dengan es yang sudah bercampur dengan santan, susu, garam, dan gula. Jadi kalau kamu membeli es walls itu kan banyak seperti ini. Kamu masukkan di freezer biasa atau di kulkas biasa, maka dia akan meleleh. Karena apa? Di kulkas biasa itu hanya bisa mampu membuat titik beku di 0 derajat Celcius. Jadi es yang ini membutuhkan suhu di bawah 0, ya. Jadi kalau es seperti ini misalnya es walls, es yang sudah bercampur dengan santan atau dengan gula, itu membutuhkan suhu di 110. Maka ini tidak bisa disimpan di freezer biasa, ya, di kulkas biasa tidak bisa. Dia harus ada freezer khusus di mana freezer itu atau kulkas tersebut bisa membuat suhu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Ya karena adanya zat terlarut, ya, di dalam pelarut. Artinya ada masuk ke dalam air tersebut sebuah zat terlarut yang mempengaruhi baik itu titik didih maupun titik bekunya. Jadi secara sederhana Ibu gambarkan seperti itu. Jadi kalau dikatakan titik beku, kalau titik beku air itu 0 derajat Celcius. Tapi kalau air sudah bercampur dengan gula maupun garam, pasti akan mengalami penurunan. Dipastikan suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Itu dia. Sifat koligatif larutan yang ketiga. Yang pertama penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua kenaikan titik didih. Yang ketiga itu penurunan titik beku. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah tekanan osmosis atau tekanan osmotik, ya. Tekanan osmotik itu adalah tekanan yang diberikan pada larutan untuk memindahkan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel. Kalau bahasa sederhananya ini, larutan gula tadi dikembalikan kembali menjadi air, itu maksudnya. Misalnya udah kita buat air tambah gula, maka menghasilkan larutan gula.